Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan tema sudah saatnya revolusi. Kita sudah berbicara banyak tadi berkaitan dengan terapi yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang sudah rusak. Ya. Bahwa masyarakat ini bukan hanya dalam lingkup umat, ya, tetapi dalam lingkup yang lebih kecil. Ya. Kalau umat lingkup yang sangat-sangat luas, itu mencakup semua yang masyarakat yang ada di setiap negara-negara muslim yang ada di dunia saat ini dengan sekian banyak jumlah negaranya. Tetapi kerusakan umat ini atau penyakit umat ini juga ada pada sebuah negara dari sekian banyak bangsa-bangsa itu, ya. Ada di sebuah negara, ada di Indonesia misalnya negaranya. Kemudian ada juga di lingkup yang lebih kecil daripada sebuah negara, misalnya sebuah provinsi yang ada di Indonesia ini dari sekian banyak provinsi, dan bisa saja terjadi pada sebuah kota atau kabupaten yang ada di sebuah provinsi itu. Misalnya kita sebut tadi adalah kota Banda Aceh, bahwa penyakit sosial ini terjadi di kota Banda Aceh, ya. Tinggal lagi seberapa banyak penyakit itu bisa membahayakan semua warga yang ada di Banda Aceh. Tadi kita sudah menyebut, ya, nama-nama desa yang ada di kota Banda Aceh. Di kota Banda Aceh ini ada 9 kecamatan dengan 90 desa. Jadi 9 kecamatan itu dari 9 kecamatan itu ada 90 desa. Kita tadi sudah menyebutkan Kecamatan Meraksa dan Kecamatan Jaya Baru. Di sini saya akan menyebutkan kembali nama-nama kecamatan yang lain yang ada di Banda Aceh. Kemudian kita sebutkan Kecamatan Bandaraya. Ya, ini nama desanya adalah Lam Ara, Lam Peot, Mibu, Long Cut, Long Raya, Penyerat, Lam Lagang, Geci Komplek, Geci Inim, dan Geci Kaya Jatuh. Berikutnya Kecamatan Baitur Rahman, yaitu Desa Atuk Jawo, Atuk Diah Tanoh, Atuk Pahlawan, Atuk Muncing, Nesu Aceh, Setui, Sukaramai, Nesu Jaya, Peniti, dan Kampung Baru. Kemudian Lung Bata, ada Desa Lamdom, Desa Cot Masjid, Batoh, Lung Bata, Blangcut, Lampaluh, Sukadamai, Panterik, dan Lam Sepeng. Kemudian Kecamatan Kuta Alam, ada Desa Penayung, ya, Laksana, Keramat, Kuta Alam, Berawi, Kota Baru, dan Bandar Baru. Kemudian berikutnya Kampung Mulia, Lampulo, Lam Dingin, Lam Ruskep. Ya, jadi ini nama-nama desa yang ada di Kecamatan Bandaraya, Baitur Rahman, Lung Bata, Kuta Alam. Kemudian Kutaraja, ada nama desanya adalah Lampasih Kota. Kemudian Merduati, Kedah, Pelanggahan, Gampung Jawa, dan Gampung Pandi. Nah, jadi ada 2 desa lagi yang akan kita sebut dalam season berikutnya. Para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi Syekh Mustafa Al-Khalaya ini telah menyebutkan penyakit yang menimpa umat ini. Ya, penyakit apa yang menimpa umat ini? Ternyata penyakit yang sangat membahayakan kelanjutan umat ini, masa depan umat ini adalah penyakit akhlak dan penyakit sosial. Ya. Nah, jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW juga menyebutkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba waktunya umat Islam itu akan dikepung dari segala penjuru seperti orang-orang yang lapar mengepung makanan yang ada di atas piring makanan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amin qillatin nahnu yawma idhi ya Rasulullah. Apakah kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Umat Islam sedikit pada waktu itu, wahai Rasulullah, sehingga dikepung seperti itu. Kata Rasulullah SAW, bal antum yawma idhin kathir. Bahkan kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum khutha'un ka khutha'is sail. Tetapi kalian itu bagaikan buih di atas air yang mengalir. Kita jumlah mayoritas di Indonesia ini, tapi kita adalah bagaikan buih di atas air yang mengalir. Jadi kemana air itu mengalir?
ke situlah buih akan ikut. Air mengalir ke timur, buih ikut ke timur. Air mengalir ke barat, buih ikut ke barat. Air mengalir ke utara, buih ikut ke utara. Air mengalir ke selatan pun, buih akan ikut ke selatan. Ini kondisi umat di akhir zaman. Mereka tidak lagi punya prinsip. Ya. Mereka itu ikut-ikutan. Dalam hadis yang lain, misalnya Nabi SAW menyebutkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabb lattaba'tumuh, atau dalam redaksi lain la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sehasta demi sehasta, shibran bi shibrin, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga seandainya mereka itu, umat-umat sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, ladakhaltumuh atau lattaba'tumuh, kalian pasti mengikuti mereka, kalian pasti masuk ke lubang biawak tersebut. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang engkau maksud dengan orang-orang sebelum kita itu Rasulullah? Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Rasul mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi inilah kondisi umat di akhir zaman, sehingga umat Islam ini tidak lagi disegani oleh orang-orang non-Islam, ya. Dan ini terjadi di tubuh umat dimanapun umat itu berada. Apakah umat itu berada dalam lingkup sebuah negara, dalam lingkup sebuah provinsi, dalam lingkup sebuah kabupaten kota, atau dalam lingkup kecamatan, dan yang paling kecil dari itu desa dan dusun-dusun mereka, atau RW dan RT mereka. Nah, ini para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi dalam hadis yang pertama tadi kita sebut, ya, ketika Nabi mengatakan bahwa umat Islam itu khusaun ka khusa'is sail, bagaikan buih di atas air yang mengalir. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, telah dicabut di hati musuh-musuh kalian kepada kalian rasa takut kepada kalian, rasa segan kepada kalian. Nah, jadi umat Islam di akhir zaman ini tidak lagi disegani oleh orang-orang non-Islam, karena rasa takut mereka terhadap kita telah dicabut oleh Allah di hati-hati mereka itu. Kenapa sampai kemudian disebut lagi, dan telah dicampakkan di hati kalian wahai umat Islam saat itu adalah penyakit wahan. Allah telah menimpakan kepada hati-hati umat Islam di zaman itu penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, wamal wahnu wahai Rasulullah, wamal wahnu ya Rasulullah, apakah itu wahan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dimaksud dengan wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Nah, inilah kondisi yang terjadi di tengah-tengah umat Islam dimanapun umat Islam itu berada, ya. Jadi keharusan bagi kita untuk memperbaiki kondisi umat Islam ini dengan melakukan upaya revolusi, ya. Revolusi yang kita maksud adalah revolusi moral dan sosial, ya. Nah, jadi para pemirsa juga Allah muliakan, Syekh Mustafa Al-Ghalayani menyebutkan dalam kitab ini, beliau katakan bahwa fala yumkin sya'ban min asy-syu'ub ayan hada illa idza kana baina dhahraniyatihi baina dhahranaihi mayudawi akhlaqahu wa yadfa'uhu ila taraqi wa yahiju minhu ma'atifat tanabbuh wa yuthiru fihi kaminal ma'ali. Jadi kata beliau rahimahullah, tidak mungkin sebuah bangsa itu bisa bangkit, bisa maju, kecuali apabila di tengah-tengah bangsa tersebut ada orang yang mengobati akhlak bangsa tersebut. Ada orang yang mendorong bangsa tersebut kepada kemajuan. Ada orang yang menggerakkan atifat tanabuh, perasaan sadar. Kita ini sedang dalam penjajahan internasional misalnya. Nah, jadi harus ada upaya-upaya menggerakkan masyarakat ini, menggerakkan kesadaran masyarakat bahwa kita dalam keadaan dijajah, ekonomi kita, pendidikan kita, sosial kita, budaya kita, dan seterusnya. Nah, para pemirsa Allah muliakan, kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-umamu la tanhadu illa bi tarqiyatil akhlaqil fadilah wa isti'sal kulli khuluqin fasidin min nufusiha wa tahdhibi nizam ijtima'iha wa mata tamma laha dhalika hana 'alayha kullu syai'in ba'dahu kataghyiri a'zimatiha as-siyasiyah wal iqtisadiyah wal umraniyah. Jadi bangsa-bangsa itu, umat-umat itu tidak akan pernah bangkit, tidak akan pernah maju kecuali dengan
meningkatkan akhlak yang utama, menghilangkan semua akhlak yang rusak dari jiwa-jiwa mereka, kemudian membina sistem sosial mereka. Wa mata tamma laha dzalika, maka ketika semua sudah berhasil lakukan, ya, hana 'alaiha kullu syai', maka akan mudahlah segala sesuatu setelahnya. Apa yang dimaksud dengan mudah segala sesuatu setelahnya? Kataghyiri anzimatiha as-siyasiyah wal iqtisadiyah wal umraniyah, yaitu merubah sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pembangunan. Jadi sisi materialnya yang lainnya. Ya, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, begitu pentingnya kita melakukan revolusi ini, revolusi moral dan sosial, sehingga dari revolusi ini baru akan melahirkan perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan di tempat kita. Nah, baik para pemirsa yang Allah muliakan, ada sisa waktu beberapa menit lagi, saya akan bacakan nama-nama desa di kecamatan yang lainnya. Ada dua kecamatan lain. Yang pertama Syah Kuala, nama desanya adalah Imasin Kaye Adang. Kemudian Pineng, Kampung Pineng, ya. Kemudian Lam Gugup, Kopelma Darussalam, kemudian Rukoh, Cilingki, Tibang, Diah Raya, Alunaga, dan Purada. Ini dah. Kemudian Ule Karing yang terakhir, ya. Ada 9 kecamatan semuanya dan 90 desa yang ada di Banda Aceh. Ule Karing, desa-desanya adalah Pangoraya, Pangodia, Ili, Lamtih, Lam Glumpang, Cirih, Imasin Ule Karing, Doi, dan Lambu. Nah, ini dia nama-nama desa yang ada di Ule Karing. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, silahkan kita melihat ke desa kita masing-masing. Adakah penyakit akhlak dan sosial ini di desa kita? Nah, kalau ada, berarti kita harus melakukan revolusi. Tidak ada cara lain selain kita melakukan revolusi, ya. Dan revolusi itu, kata Syekh Mustafa Al-Khalayani, itu dalam lanjutan pembahasan beliau dari kitab Aidatun Nasyin ini, beliau katakan tidak akan mungkin dilakukan, ya, kecuali kalau kita telah ada di masyarakat itu atibbaul ijtima' wal akhlaq, adanya dokter-dokter sosial dan akhlak. Ya, tinggal kita lihat dari jumlah kecamatan dan desa-desa yang ada di Banda Aceh ini, berapa banyakkah atibbaul ijtima' wal akhlaq, dokter-dokter sosial dan akhlak, ya. Nah, jadi kita perlu lihat. Nah, di sini beliau katakan wala yumkinuha tanmiyatul akhlaqil 'aliyah wa islahu makhtalla min qawa'idil ijtima' illa bithawrah al-adabiyah allati yahijuha fi nufusil ummah ulaikal muslihun min atibba'il ijtima' wal akhlaq ruwaidan hatta tusta'sala sya'fatul akhlaqil fasidah fayuhilla mahallaha salihul adat. Tidak mungkinlah penumbuhan akhlak yang tinggi atau yang luhur itu dan perbaikan sisi-sisi lemah dari strata sosial itu kecuali dengan revolusi sosial yang digerakkan dalam tubuh umat oleh para reformis, orang-orang yang perbaiki dari dokter-dokter sosial dan akhlak. Bagaimana cara memperbaiki itu? Ruwai dan ruwaida, ya. Itu dengan perlahan-lahan. Jadi tidak secara mendadak, ya. Kemudian masyarakat kemudian langsung dikatakan kafir, munafik, ya, fasik dan seterusnya, tidak. Tapi dilakukan dalam bentuk ruwaidan, dalam bentuk perlahan-lahan, ya. Hatta tusta'sala sya'fatul akhlaqil fasidah, sehingga kerusakan akhlak itu telah bisa dicabut, ya, dari akar-akarnya. Fayuhilla mahalluha salihul adat, dan digantikan dengan adat-adat yang baik. Nah, jadi para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kita perlu melihat kondisi masyarakat kita masing-masing yang ada di desa kita masing-masing. Jangan sampai kemudian adanya kondisi sosial ini yang rusak dapat membuat masyarakat kita secara keseluruhannya jadi rusak. Karena beliau membandingkan kerusakan fisik dengan kerusakan akhlak ini seperti perbandingan kalau orang yang mengidap kerusakan fisik ini, kalau terjadi pada beberapa orang, itu
menularnya kepada yang lain itu 10 banding 1000. Tetapi kalau kerusakan di bidang non fisik, ya, di bidang akhlak atau sosial, itu bisa membuat masyarakat ini rusak secara keseluruhannya sampai ke tingkat 99%. Jadi ini yang perlu kita camkan. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.